نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا جل في علا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Para jemaah salat maghrib Masjid Al-Faruq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, yaitu pembacaan kitab atau risalah Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Humaidi, bahwasanya di sini perlu kita sampaikan dan selalu disampaikan oleh para asatidzah berkaitan tentang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang masih diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah yang ada di dalam diri kita, dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, tidak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan yang diberikan kepada kalian tidak lain hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, daripada nikmat. Bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah. Dan apa yang kita inginkan kebanyakannya oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih. Sebagaimana Allah jelaskan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan diberikan kepada kalian atas apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Innal insana la zalumun kafar. Ini adalah keadaan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan syukur kita akan ditambahkan nikmat oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur la azidannakum, niscaya kami akan tambahkan nikmat, katanya Allah. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, katanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, mereka diancam dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bagi yang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dari nikmat-nikmat, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perkara orang-orang yang beriman adalah mereka selalu bersyukur kepada Allah. Sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullu khair." Bahwasanya sangat menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Setiap perkaranya adalah baik jika mereka ditimpa
kebaikan, syakar, mereka bersyukur. Fakana khairan lah. Maka yang demikian lebih baik baginya. Jika ditimpa kejelekan, sabar, mereka bersabar. Fakana khairan lah. Jika diberikan kejelekan, mereka bersabar, dan yang demikian ini lebih utama baginya, lebih baik baginya. Ini adalah perkara orang-orang yang beriman. Dan kebanyakan manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah yang telah kita baca barusan, kufur terhadap nikmat Allah. Di dalam ayat yang lain Allah juga jelaskan kepada kita berkaitan tentang nikmat ini. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur, katanya Allah. Sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Dan di antara nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita adalah kesehatan dan juga kesempatan. Dan lebih agung dari itu ada nikmatul iman dan Islam. Ini adalah nikmat yang terbesar yang tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu wajib kita syukuri nikmat yang terbesar ini. Dan di antara nikmat tersebut adalah kesehatan dan juga kesempatan. Ini yang banyak dari kalangan kaum muslimin terkecoh dengan kenikmatan ini, yaitu kenikmatan kesehatan dan juga kesempatan. Rasul menyatakan nikmatan, dua kenikmatan, maghbunun fihima, yang dimana kebanyakan orang terkecoh, kebanyakan orang lalai, kebanyakan orang tidak memperhatikan. Apa itu? As-sihha wal faragh, yaitu kesehatan dan juga kesempatan. Ini adalah dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh Bani Adam. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, patut kita syukuri. Kita diberikan kesempatan, terlebih lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis yang dimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam turun di dalamnya malaikat, dan juga orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu, sebagaimana dijelaskan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka membaca sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saling mempelajarinya. Kemudian nazalat alaihimul malaikah, diturunkan kepada mereka malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka juga sebelumnya nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka ketenangan. Kemudian ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Wa nazalat alaihimul malaikah, dan malaikat diturunkan kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik yang menunjukkan keutamaan majelis zikir, yaitu majelis ilmu, halaqah ilmu, bahwasanya Rasul menyatakan ma ijtama'a qaumun yadhkurunallah la yuriduna bidzalika illa wajha. Bahwasanya tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir kepada Allah, untuk menyebut nama Allah, membaca ayat-ayat Allah, mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali nadahum munadin. Seketika itu mereka tidak menginginkan kecuali mengharapkan wajah Allah. Seketika itu nadahum munadin, mereka dipanggil oleh seorang atau oleh sang penyeru dari atas langit, an qumu maghfuran lakum, maka kalian telah diampuni, kalian telah diampuni. Qad buddilat sayyi'atikum hasanat, telah diganti dari kejelekan kalian dengan kebaikan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini adalah termasuk keutamaan majelis-majelis zikir yang menyebut di situ kitab Allah, yang menyebut di situ sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri, yang patut kita syukuri. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita yang duduk di majelis-majelis ilmu ini kebaikan. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Muawiyah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan atasnya,
Allah jadikan dia bertafaqquh fid din. Ini adalah di antara keutamaannya. Bahwasanya terimalah kabar gembira ini. Bahwasanya Allah ingin kepada kalian kebaikan. Bahwasanya kita tidak memerlukan orang yang sangat banyak sekali untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Satu orang saja. Ketika dia ikhlas menuntut ilmu karena Allah dan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan untuk menyampaikan kepada keluarganya, kemudian setelah itu menyampaikan kepada keumuman kaum muslimin, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan atasnya. Dan ini adalah jalan yang Allah pilihkan untuknya untuk menuju ke surga. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita di dalam hadis Abu Hurairah, bahasanya Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengikuti satu jalan yang dimana jalan tersebut adalah jalan-jalan ilmu, yang seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana surga-surga ini disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan di antara ketakwaan adalah apa? Menuntut ilmu. Karena asal dari segala sesuatu itu adalah ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan satu bab di dalam sahihnya, fabada' bil ilm, bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Yaitu bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Menunjukkan ilmu adalah di atas segala-galanya. Sampai-sampai ketika kita ingin menyatakan la ilaha illallah dikatakan fa'lam, ketahuilah. Ilmu dulu disyaratkan bagi kita untuk mengetahui. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada zat yang benar, yang berhak disembah, yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di antara syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah al-ilm. Yang pertama adalah al-ilm, menafikan kebodohan atas kalimat la ilaha illallah. Begitu juga menuntut ilmu ini, selain di situ ada keutamaan-keutamaan, di antaranya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Menuntut ilmu ada jalan menuju ke surga. Di dalam ayat dijelaskan orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah. Di situ juga kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardhah. Imma fardu kifayah, imma fardu ain. Fardu kifayah bagi siapa yang ingin mempelajari, ingin memperdalam ilmu agama, maka jika di situ ada yang tegak untuk mempelajarinya, maka gugur dosa orang-orang yang tidak melakukannya. Jika sudah ada di daerah tersebut misalnya untuk menuntut ilmu dengan tujuan untuk menyampaikan kepada kaumnya, maka gugur kewajiban yang lain. Adapun fardu ain diwajibkan bagi setiap muslim. Ketika kita ingin sholat, wajib bagi kita mengetahui ilmunya. Syarat-syaratnya sholat. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan sholat kita. Begitu juga bagi siapa yang ingin berpuasa. Begitu juga bagi siapa yang ingin membayar zakat. Begitu juga bagi siapa yang ingin menunaikan ibadah haji. Dan perkara-perkara yang ma'lum minad din bid-darurah. Dan yang paling darurah adalah mengetahui kalimat la ilaha illallah. Yang berkaitan tentang kalimat ini. Karena dengan kalimat ini yang membedakan antara kekufuran dan keislaman seseorang. Ini yang perlu kita utamakan daripada perkara-perkara yang lain. Kemudian perkara-perkara berkaitan tentang ibadah dan muamalah dan yang semisalnya. Inilah yang patut kita syukuri, ikhwani fiddin azzakumullah. Adapun insyaallah taala pada malam hari ini kita akan memulai, yaitu membaca satu risalah
yang di mana risalah ini ditulis oleh Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Hafidh Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Qurashi Al-Humaidi, Imam Ahlul Makkah. Imam Ahlul Makkah. Yang dimana beliau ini berkunyah dengan Abu Bakar Al-Humaidi. Ma'rufnya dipanggil dengan Abu Bakar Al-Humaidi. Abu Bakar adalah kunyahnya. Kunyahnya adalah Abu Bakar. Dan Al-Imam Al-Humaidi adalah Imam Al-Mubajjal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimana banyak sekali dari kalangan a'immah Ahlul Hadis mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Humaidi, yaitu meriwayatkan hadis dari Al-Imam Al-Humaidi. Di antara mereka adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam bahasa lain, Al-Imam Al-Humaidi adalah guru daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan di antaranya juga Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dan banyak lagi yang mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Humaidi, yaitu meriwayatkan hadis, mengambil hadis dari Al-Imam Al-Humaidi. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam rangka menghormati Al-Imam Al-Humaidi meletakkan hadis yang diambil dari Al-Imam Al-Humaidi, hadis yang pertama dari kitabnya Sahih Al-Bukhari, yaitu hadis ma'ruf dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari gurunya, yaitu Al-Imam Al-Humaidi, yang dimana hadis tersebut diambil dari Sufyan. Karena Al-Imam Al-Humaidi kebanyakan mengambil hadis dari Sufyan ibnu Uyainah. Dari Sufyan ibnu Uyainah, sebagaimana akan kita jumpai nanti, bahwasanya nukilan-nukilan Al-Imam Al-Humaidi dari Al-Imam Abu Muhammad Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Adapun perkataan ulama berkaitan tentang Al-Imam Al-Humaidi, di antaranya adalah perkataan Al-Hafidh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, bahwasanya beliau menyatakan haddatsa anhu Al-Bukhari, bahwasanya telah mengambil hadis dari Al-Imam Al-Humaidi Al-Bukhari. Telah kita jelaskan barusan. Wa ghairuhu min kibaril a'immah, dan selainnya dari kibar ulama, kibar a'immatul hadis, mengambil ilmu, mengambil hadis dari Al-Imam Al-Humaidi. Begitu juga dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, menyatakan haddatsa anhu Al-Bukhari, yaitu mengambil hadis darinya Al-Imam Al-Bukhari, dan juga Al-Imam Az-Zuhri, dan juga Abu Zur'ah, dan Imam Abu Hatim, dan yang lainnya. Dan para huffaz Ahlul Islam, mereka telah mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Humaidi karena ketinggian ilmu daripada Al-Imam Al-Humaidi. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ma'ruf, bahwasanya Imam Ahmad ibn Hanbal ma'ruf dengan Imam Madzhabul Arba'ah, menyatakan, memuji Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Ahmad menyatakan Al-Humaidi indana imam, bahwasanya Al-Humaidi menurut kami adalah imam, seorang imam, ulama, alim min ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga Ishaq ibn Rahawai menyatakan bahwasanya al-a'immah fi zamanina Asy-Syafi'i wal Humaidi wa Abu Ubaid. Ishaq menyatakan imam di zaman kami di dalam ilmu hadis adalah Imam Syafi'i dan juga Imam Al-Humaidi dan juga Abu Ubaid. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari memuji Al-Imam Al-Humaidi, menyatakan Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Al-Imam Al-Humaidi adalah imam fil hadis, imam di dalam ilmu hadis. Begitu juga Al-Imam Adz-Dzahabi menyatakan perkataan yang sama,
dengan apa yang dikatakan a'immah yang telah kita sebutkan tadi. Adapun tulisan-tulisan daripada Al-Imam Al-Humaidi, bahwasanya tulisan beliau yang ma'ruf dijadikan rujukan oleh ahlul ilm adalah Al-Musnad. Al-Musnad lil Humaidi, yang dicetak dengannya Risalah Ushulus Sunnah. Risalah Ushulus Sunnah yang akan kita baca ini. Bahwasanya Ushulus Sunnah cuman selembar saja. Ini adalah Risalah Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Adapun kitab yang besar adalah kitab Al-Musnad. Ini adalah kitab yang ma'ruf, yang tercetak. Yang tercetak dan digunakan rujukan oleh para ulama. Kitab tentang hadis. Kitab Al-Musnad lil Humaidi. Yaitu dicetak dengan 2 jilid. Dicetak dengan 2 jilid. Kemudian Al-Imam Al-Humaidi meninggal pada tahun 219 sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari kalangan para hufaz, dan sebagian lagi menyatakan Al-Imam Al-Humaidi meninggal pada tahun 220 setelah hijrah Nabawiyah. 220 Hijriyah. Adapun berkaitan tentang Al-Imam Al-Humaidi atau kitabnya, risalahnya Al-Ushulus Sunnah yang akan kita baca, bahwasanya kitab ini adalah risalah yang insyaallah sahih dinisbatkan kepada beliau. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Tadhkiratul Huffaz, dan juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Begitu juga diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim tentang Risalah Ushulus Sunnah, yang dimana benar adanya risalah ini adalah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi. Adapun berkaitan tentang kitab ini, yaitu tentang kitab Ushulus Sunnah, bahwasanya kitab ini berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum. Bahwasanya kitab ini berbicara tentang akidah, usul, dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad, yaitu Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad. Sebagaimana kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Jalil Al-Barbahari rahimahullah, yaitu Syarhus Sunnah. Sebagaimana kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Ibnu Abi Zamanain, dan juga kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Ibnu Abi Asim, kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Battah, dan yang lainnya. Banyak sekali kitab-kitab yang ditulis tentang akidah, mujmal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun usul berasal dari kata al-asl. Al-asl adalah asas, dasar, yang dibangun di atasnya perkara-perkara. Itu usul adalah dasar-dasar as-sunnah. Yaitu as-sunnah yang dimaksud di sini, sebagaimana akan kita bahas nantinya, bahwasanya as-sunnah di sini bukan lawan daripada wajib. Bukan yang dimaksud as-sunnah ini lawan dari kata wajib. Akan tetapi yang dimaksud dengan as-sunnah di sini adalah mujmal i'tiqad Ahlus Sunnah yang sahih, yang salim, yang selamat dari syawa'ib, dari kotoran-kotoran bid'ah, dari kotoran-kotoran kesyirikan. Ini adalah yang dimaksud dengan as-sunnah. Bukan yang dimaksud sunnah di sini lawan kata daripada wajib, atau yang dimaksud sunnah di sini adalah hadis. Bukan. Akan tetapi yang dimaksud adalah i'tiqad, keyakinan yang selamat dari segala macam kerusakan-kerusakan akidah, penyelisihan dan penyelewengan-penyelewengan akidah. Ini yang dimaksud dengan as-sunnah. Kemudian berkata Al-Imam Al-Humaidi, haddatsana Bishr ibnu Musa qala, itu Bishr ibnu Musa yang meriwayatkan risalah ini. Qala haddatsana Al-Humaidi, telah berkata kepada kami Al-Imam Al-Humaidi, qala as-sunnatu indana, as-sunnatu indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwasanya sunnah indana adalah berimannya seseorang dengan qadar, baiknya ataupun jeleknya. Beginilah nuskha yang ada pada saya
tentang muqaddimah dari Al-Imam Al-Humaidi. Bahwasanya telah kita jelaskan barusan berkaitan tentang as-sunnah di sini yang dimaksud. Bahwasanya as-sunnah di sini yang dimaksud adalah i'tiqad yang benar, yang selamat dari segala macam penyelewengan syariat yang dibawa dan diyakini oleh ulama salaf kita. Siapa salaf itu? Salafus salih adalah qurun atau rijal, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW dan orang yang mengikutinya sampai pada tabi'ut tabi'in. Yaitu mereka sahabat tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Mereka adalah salafus salih. Ini adalah mujmal keyakinan mereka. Yang dimaksud dengan as-sunnah di sini adalah i'tiqad, keyakinan yang selamat dari segala macam kejelekan yang diambil dari pemahaman salafuna as-salih berkaitan tentang usuluddin, dasar-dasar daripada agama ini. Ini yang dimaksud dengan as-sunnah. Oleh karena itu kita jumpai mereka ulama ketika muncul ahlul bid'ah, mereka mulai menulis tulisan-tulisan diantaranya Imam Ahmad dengan usulus sunnah untuk membedakan antara mereka dengan orang-orang yang berpemikiran bid'ah. Azan ya? Belum. Baik. Begitu juga Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal menulis kitab As-Sunnah. Karena dengan tujuan menulis kitab-kitab tersebut untuk menjelaskan kepada kaum muslimin penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya i'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah seperti ini. Bahwasanya apa yang dibawa oleh mereka, oleh Jahmiyah, oleh Jahm bin Safwan, oleh Mu'tazilah, oleh Syiah Rawafid, dan juga oleh orang-orang Khawarij adalah keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang jauh dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-sunnatu indana. Yang dimaksud indana di sini bahwasanya Al-Imam Al-Humaidi menginginkan di sini bukan yang dimaksud nun di sini dhamir, bukan. Akan tetapi yang dimaksud nun di sini adalah nisbah. Yaitu nisbah bahwasanya as-sunnah menurut kami, yaitu menurut kami ulama yang dijumpai oleh Al-Imam Al-Humaidi. Yaitu ulama yang dijumpai oleh Al-Imam Al-Humaidi. Yaitu ulama us-sunnah yang diketahui oleh Al-Imam Al-Humaidi dari kalangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan dhamir nun di sini. Ayyuhal ikhwa azzakumullah. Berkaitan tentang as-sunnah di sini, Al-Imam Al-Barbahari juga menyatakan berkaitan tentang as-sunnah di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Kitab ini adalah kitab yang azim, yang dimana tidak seharusnya bagi talib ilm untuk meninggalkannya. Bahwasanya bagi siapa yang mengaku dirinya sebagai talib ilm, hendaklah dia mempelajari kitab Syarhus Sunnah, karena di dalamnya terdapat mu'dham, kebanyakan akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di dalam Syarhus Sunnah lebih lengkap daripada kitab Ushulus Sunnah yang akan kita baca. Dan insyaallah taala jika kita dimudahkan oleh Allah, kita akan membaca kitab Syarhus Sunnah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Al-Imam Al-Barbahari menyatakan i'lam anna al-Islam huwa sunnah. Bahwasanya Islam adalah sunnah. Di sini terdapat dalil bahwasanya yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Humaidi dengan lafaz as-sunnah di sini adalah bahwasanya as-sunnah itu adalah i'tiqad, keyakinan. Bahwasanya Islam adalah sunnah, sama, tidak ada bedanya antara Islam dengan sunnah. Was sunnatu hiyal Islam, dan sunnah itu adalah Islam. La yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Maka tidak bisa ditegakkan salah satunya kecuali dengan yang lain. Jadi harus jalan bersamaan. Oleh karena itu di sini di dalam tempat yang lain Al-Imam Al-Barbahari menyatakan annahu laisa fi sunnah qiyas. Oleh karena itu dikatakan tidak bisa di dalam as-sunnah di situ digunakan qiyas.
Bahwasanya di dalam permasalahan-permasalahan fikih, ulama sebagian mereka menggunakan kias. Akan tetapi di dalam permasalahan as-sunnah, di dalam permasalahan i'tiqad, perkaranya adalah sebagaimana dikatakan ulama, imraruha kama ja'at, yaitu mengambil permasalahan-permasalahan tersebut sebagaimana datangnya. Sebagaimana datangnya. Seperti permasalahan-permasalahan istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya, seperti tentang asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang tidak boleh bagi kita untuk ragu, tidak boleh bagi kita untuk mentakwil. Wajib bagi kita untuk meyakini apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi. Hendaklah seseorang beriman dengan qadar, baiknya ataupun jeleknya, pahit manisnya ataupun pahitnya. Di sini Al-Imam Al-Humaidi setelah menjelaskan as-sunnah, mengisyaratkan tentang as-sunnah, Al-Imam Al-Humaidi berpindah tentang permasalahan al-qadar. Itu ini adalah awal daripada risalahnya. As-sunnah, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut Al-Imam Al-Humaidi di sini adalah an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairi wa syarri. Itu hendaklah seseorang beriman dengan qadar. Di sini ada satu pertanyaan. Apakah di sini Al-Imam Al-Humaidi meninggalkan permasalahan-permasalahan yang lain dari permasalahan-permasalahan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, sehingga Al-Imam Al-Humaidi menyatakan bahwasanya yang pertama di sini adalah seseorang beriman dengan qadar? Siapa yang menjawab? Apakah ini menafikan permasalahan-permasalahan yang tadi? Tidak, sekali-kali tidak. Bahwasanya di antara konsekuensi daripada beriman dengan al-qadha dan qadar adalah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman terhadap qadar adalah termasuk rukun daripada rukun-rukun iman. Termasuk rukun daripada rukun-rukun iman, dan ini adalah asal dari atau dasar dari dasar-dasar i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana tidak sempurna keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia beriman terhadap qadha dan juga al-qadar. Terhadap al-qadha dan juga al-qadar. Adapun dalil dari permasalahan ini, siapa yang mengetahui dalilnya? Yang mengetahui dalilnya tentang beriman terhadap qadha dan qadar? Ada yang tahu? Hadis ma'ruf, hadis Jibril ya. Hadis Jibril yang menyatakan an tu'mina billahi. Terus apa lagi? Wa malaikatihi. Terus wa kutubihi wa rusulihi. Terus an tu'mina bil qadari, an tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman bahasanya yang namanya iman itu beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, dan juga kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada qadha dan qadar. An tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Beriman kepada qadar baiknya ataupun buruknya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Ikhwani fid din, azzakumullah. Ini adalah termasuk pembahasan yang agung dan pembahasan yang sangat jeli sekali berkaitan tentang al-qadha dan juga al-qadar. Sebagaimana telah kita katakan barusan, bahwasanya tidak akan sempurna keimanan seseorang kecuali dia meyakini dan dia membenarkan secara jazim, secara pasti, dan meyakini di dalam hati tentang al-qadar ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan qadar, dengan
qadar, yaitu hendaklah seseorang beriman juga di sini di antara konsekuensinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan fa'alul lima yurid, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz, dan dalil-dalilnya telah kita sebutkan sebagiannya, dan di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca barusan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang telah kalian kerjakan. Ini adalah dalil-dalil tentang al-qadar, tentang beriman terhadap al-qadar. Oleh karena itu Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Iqtisad fi Dzikr al-I'tiqad, beliau menyatakan ajma'a a'immatus salaf, bahwasanya ulama salaf telah berijma', mereka bersepakat min ahlil Islam, dari kalangan ahlul Islam, alal imani bil qadar, tentang beriman terhadap al-qadar, khairihi wa syarrih, baiknya ataupun jeleknya, hulwihi wa murrih, manisnya ataupun pahitnya, apapun itu hendaklah kita menerima. Hendaklah kita menerima. Hulwihi wa murrih, qalilihi wa katsirih, sedikitnya ataupun banyaknya, bi qadha'illahi wa qadarih, dengan qadha Allah Subhanahu wa taala dan qadarnya. Bahwasanya la yakunu syai'un illa bi iradatihi, bahwasanya sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yajri khairun wala syarr illa bi masyiatihi, dan tidak akan terjadi kebaikan dan juga kejelekan kecuali dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa man syaa'a lis-sa'adah wasta'maluhu biha fadlan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan siapa untuk kebaikan di situ, diciptakan kebaikan dan kebahagiaan untuknya, kemudian dia melakukan kebaikan tersebut, itu karena keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa khalaqa man arada lisyaqa, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menginginkan seseorang untuk di situ keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, keadaan celaka dan yang semisalnya, karena keadilan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Bukan karena di situ Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepada hambanya. Ini karena keadilan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ini adalah keimanan tentang al-qadha dan juga al-qadar. Kemudian di antara dalil-dalilnya daripada as-sunnah sebagaimana dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yu'minu al-mar'u hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, bahwasanya tidak beriman seseorang sehingga dia beriman tentang qada dan juga tentang qadar, beriman dengan al-qadar, baiknya ataupun buruknya. Pastinya kita meyakini baik buruknya itu tidak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkata al-Imam al-Humaidi, wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, bahwasanya hendaklah seseorang mengetahui apa-apa yang menimpanya bukan bisa jadi bukan karena kesalahannya. Wa anna ma akhta'ahu, dan apa-apa yang dia lakukan dari kesalahan bukan berarti itu adalah perbuatan yang membenarkannya. Wa anna dzalika kullahu qadha'un min Allah, dan yang demikian ini adalah qadha dari Allah. Hendaklah seseorang meyakini bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Belum masuk waktunya azan. Sudah masuk? Tayyib, insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi pada minggu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Telah memasuki waktu azan,
Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.